Di dunia yang dipenuhi warna-warna batu permata, ada seorang gadis miskin bernama Baby Doll yang memiliki hati yang berani dan semangat optimisme. Hari ini adalah hari di mana dia akan memulai perjalanannya ke sekolah baru. Dan itu tidak jauh lagi. Tujuannya tepat di depannya. Gadis Berlian. Tujuan tambahan yang berbunyi sebelum boneka bayi bersinar dengan permata. Penampilannya yang megah membuatnya merasakan gelombang ketidakamanan mendadak. Apakah ini benar-benar tempat yang tepat untuknya? Saat dia memasuki kelas yang dihiasi lukisan permata, dia menemukan dirinya dengan dua teman sekelas yang sangat mewah, termasuk Kate, gadis yang selalu mengenakan pakaian mahal dan mewah. Gadis Zamrud. Mendampingi Kate adalah Susie, sama-sama kaya dan bangga seperti temannya. Gadis Ruby. Setelah berkeliling sekolah baru, Baby Doll berhenti di ruang kelasnya, penasaran tentang apa yang menunggunya. Seperti apa teman-teman sekelasnya? Jika dia menawarkan sushi lezatnya, apakah mereka akan menerima kebaikannya? Dengan penuh semangat, Baby Doll melangkah masuk ke dalam kelas, tidak menyadari bahwa dia akan bertemu dengan beberapa teman yang sangat istimewa. Susie, dengan kemampuannya yang ajaib, mengubah kerikil biasa menjadi ruby yang menakjubkan, membuat Baby Doll terpesona. Sementara itu, Kate tidak kalah mengesankan. Dia menghidupkan cabang-cabang biasa, mengubahnya menjadi zamrud yang berkilau. Kalian semua luar biasa. Saya harus berteman dengan mereka. Baby Doll menikmati sushi yang lezat untuk makan siang, yang ingin dia bagikan dengan teman barunya. Namun, ketika tanpa sengaja menjadi serangan berantakan pada mereka, keduanya sangat marah. Yang membuatnya lebih buruk adalah pelakunya adalah seorang gadis kecil kotor dengan pakaian yang usang. Kasihan kau, gadis jelek. Kamu telah mengotori gaun kami. Saya sungguh minta maaf. Apakah meminta maaf saja sudah cukup? Selesai sudah urusanmu. Halo, kelas! Apa yang sedang terjadi? Tidak ada apa-apa. Kembali ke tempat duduk Anda. Tepat ketika sepertinya Baby Doll akan menjadi sasaran kemarahan mereka. Penyelamatnya, guru, masuk dan mengembalikan ketenangan di kelas. Halo, kelas! Saya punya berita. Hari ini kelas kami memiliki siswa baru. Saya ingin memperkenalkan Baby Doll. Tolong bantu dia dan berikan dukungannya. Saya punya berita lebih lanjut. Malam ini sekolah kami akan menyelenggarakan pesta prom queen. Pastikan Anda berpakaian rapi untuk berpartisipasi. Pesta prom. Dan pemenangnya adalah Baby Doll. Saya harus berpartisipasi. Itu saja. Selamat tinggal kelas. Selamat tinggal. Tarian yang akan datang menjadi topik hangat yang membuat seluruh kelas ramai, terutama Baby Doll. Tapi dengan tekanan dari Susie dan Kate, apakah dia masih bisa tersenyum? Seseorang seperti Anda berpikir mereka bisa bersaing? Anda tidak memiliki keajaiban seperti kami untuk bersaing. Benar. Aku. Lihat kami. Bersemangat untuk mengalahkan boneka bayi, kedua teman itu memamerkan bakat terbaik mereka, transformasi ajaib mereka. Dalam sekejap, mereka memenuhi ruangan dengan kilauan, mengubah pakaian sehari-hari mereka menjadi desain yang menakjubkan. Kate berubah menjadi seorang putri cantik dengan gaun hijau yang mengalir, sementara Susie terlihat anggun dengan gaun merah cerah. Mengerti? Bercundang. Hai. Ini tidak benar. Saya perlu membuat gaun yang lebih cantik dari yang lainnya.
Komentar sinis mereka tidak membuat Baby Doll berkecil hati. Sebaliknya, hal itu membuatnya semakin bertekad untuk bersinar. Bagaimanapun, dia punya cara sendiri untuk menonjol. Dia mengambil peti tua dari sudut ruangan dan membukanya, mengungkapkan harta karun sebongkah besar es. Apa yang akan dia lakukan dengan es ini? Dengan pencukur es kecil dan lonceng, Baby Doll bersiap membuat es serut yang menyegarkan untuk hari musim panas yang panas. Sebuah tangan kecil, namun kuat bekerja dengan tekun, mencukur segenggam es hingga lonceng kecil itu dipenuhi dengan kubus dingin. Tapi ini bukan untuk mendinginkan diri. Gadis itu mengeluarkan gulungan pita berkilauan yang berkilau dan penggaruk punggung dari ransel buatannya sendiri, siap untuk menciptakan beberapa kilau. Pita itu jatuh di atas bagian-bagian yang berkilau dengan cepat menutupi lonceng, bersiap untuk sesi riasan kreatif untuk boneka bayi. Bibirnya yang montok dicat cerah dan permata berkilau menghiasi kelopak matanya, menciptakan tampilan sempurna tanpa ada yang lain. Sihir, revolusi mode berlanjut dengan kain putih mutiara. Baby Doll siap menciptakan desain paling tulusnya untuk memulai karir fashionnya. Setelah mengukur dengan hati-hati, dia mengambil gunting raksasanya dan mulai memotong kain tersebut. Potongan kecil beterbangan seperti kerumunan yang bersorak menjanjikan gaun unik. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia menambahkan 2 gelang buatan tangan yang berkilau dan memasangkannya dengan sepatu putihnya yang lucu. Tetap saja, gaun itu terasa perlu sentuhan khusus. Dan disinilah pita glitter masuk. Setelah sedikit mengotak-atik, pita itu berubah menjadi busur berkilauan, menghiasi pinggang gaun tersebut. Sekarang, dia siap menjadi bintang pesta. Namun, kepang Baby Doll tampak sedikit tidak rapi. Jadi dia memutuskan untuk mengurai rambutnya, menciptakan ikal yang indah dan lincah. Dan begitu saja, transformasi selesai, memperlihatkan versi Baby Doll yang baru dan memikat. Pergi ke pesta prom. Malam pesta dansa yang telah lama dinantikan akhirnya tiba. Susie dan Kate mempesona dalam gaun ajaib mereka, merasa percaya diri. Tetapi ketika mereka melihat Baby Doll yang dulu mereka pandang sebelah mata telah berubah, apakah mereka masih akan merasa percaya diri saat Susie dan Kate menikmati kelembutan mereka? Cantik sekali. Penampilan Baby Doll membuat mereka tercengang, dipenuhi rasa iri. Mereka segera menggunakan sihir mereka Hai. untuk menciptakan. Kok bisa kamu terlihat begitu baik? Perlu menemukan cara untuk menghancurkannya. Segera menggunakan sihir mereka untuk menciptakan senjata-senjata kuat, bertekad untuk menghancurkan semua kerja keras Baby Doll. Sebuah meriam diarahkan padanya, siap untuk menghancurkan keindahan yang telah ia ciptakan. Bola meriam menghantam Baby Doll, membuat gaunnya yang dulu indah sekarang hangus dan compang-camping, seolah telah melalui pertempuran yang kacau. Hei, mengapa kamu melakukan ini? Saya menyukainya. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa mengalahkan kami. Kalian. Setiap orang, perhatian! Para kontestan harap bersiap. Ayo berangkat. Oke. Kalian. Tanpa sedikit pun penyesalan, Susie dan Kate dengan santai berjalan pergi, meninggalkan Baby Doll, dikelilingi oleh perasaannya yang berat. Saat dia melihat kerusakan gaunnya, jiwanya memecah keheningan ruangan. Terdalam dalam kesedihannya, air mata mengalir di pipinya, jatuh ke gaunnya yang sekarang rusak. Akankah keajaiban datang untuk menyelamatkannya?
Tiba-tiba, air mata boneka bayi berubah menjadi berlian berkilau, jatuh ke tangannya, membuatnya terkejut. Apakah saya punya keajaiban? Saya punya ide. Bersulang! Menikmati bersulang cantik. Sekarang, semuanya lihat ke panggung. Selamat datang para kontestan Susie dan Kate. Pesta dansa dimulai dengan penampilan memukau oleh Susie dan Kate. Pakaian mereka yang menakjubkan dan gerakan anggun menarik perhatian semua orang. Sementara dua temannya yakin mereka akan menang, Baby Doll fokus untuk memperbaiki gaunnya yang rusak. Wow. Cantik sekali! Cantik sekali. Selamat tinggal, Nona. Selamat tinggal. Dengan tekad di hatinya, dia melihat tempat sampah di sudut ruangan, berharap itu bisa memberinya keajaiban yang dia butuhkan. Setelah mencari beberapa saat, dia menemukan bulu putih dan sepasang gunting kecil yang memberinya semangat baru. Seharapan, dia dengan hati-hati memotong bagian gaunnya yang rusak, memperlihatkan kain yang utuh di bawahnya. Baby Doll melanjutkan pencariannya untuk bahan lain, seperti topi dan tali berkilau ini. Dengan kreativitasnya, dia dengan terampil menempelkan bulu di tepi topi, menambahkan permata untuk daya tarik tambahan. Sisa potongan digunakan di bahunya, dan akhirnya dia menambahkan tetesan seperti berlian ke pakaiannya. Berkat sentuhan istimewanya, sulit untuk percaya betapa menawannya boneka bayi terlihat sekarang. Selamat datang kontestan terakhir, Baby Doll. Sekarang giliranku. Bagaimana gadis itu bisa menang melawan kita? Tepat ketika tampaknya dia tidak akan datang ke acara itu, kemunculannya membuat semua orang terpesona dengan gaunnya yang memukau. Benar-benar mengejutkan teman-temannya yang licik. Wow. Mengapa dia muncul di sini? Dengan penampilannya yang bersinar, Baby Doll dengan percaya diri berjalan ke atas panggung. Tas kecil berkilau yang dia bawa melengkapi gaun indahnya, memperlihatkan kerja kerasnya dalam menciptakan tampilan yang menakjubkan seperti itu. Luar biasa indahnya. Indahnya. Luar biasa! Untuk mengakhiri penampilannya, dia berhasil melakukan ledakan konfeti yang sukses dengan topi putihnya, meninggalkan kesan mendalam pada penonton dan menjadikannya pesaing kuat untuk gelar Ratu Balap Malam. Dan pemenangnya adalah Baby Doll. Terima kasih, Nona. Pada akhirnya, meskipun Susie dan Kate merasa kesal, Baby Doll berhasil membuktikan bahwa bakat dan usahanya benar-benar luar biasa. Selamat. Ulang. Baby Doll! Selamat. Saat sinar matahari pagi mulai muncul, Baby Doll, seorang gadis miskin yang selalu bersinar seperti bintang, muncul. Meskipun mengalami kesulitan, dia selalu tersenyum cerah. Gadis Zamrud. Minggir. Gadis malang. Gadis Ruby. Hei, kamu menabrakku.
Namun takdir memutuskan untuk menambahkan bumbu dengan memperkenalkan Sarah, seorang gadis yang bangga dan cantik, ke dalam Kau kehidupan pantas Baby menerima Doll. hukuman dasar orang miskin yang menjijikkan. Hei, kau menabrakku. Kamu harus minta maaf. Minggir kau makhluk bau. Mohon maaf Pergi padaku. kau bau sekali. Apa? Kau ingin memulai sesuatu? Kau ingin berkelahi? Kalian berdua, minggir. Oh, Gadis berlian, wow. Cantik sekali. Cantik sekali. Tentu saja. Oh. Gadis jelek dan bau itu. Lupakan dia. Ayo pergi ke kelas. sebelum Baby Doll melangkahkan kakinya ke sekolah, ia disambut dengan sambutan hangat dari tatapan ramah kedua teman sekelasnya. Ouch! Oh, itu menyakitkan. Gadis ini. Beraninya kau melemparkan sesuatu pada kami? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Tidak bermaksud begitu ya. Beranikah kau melemparkan sesuatu pada kami? Berhenti. Layak untuk Anda. Kesalahpahaman kecil membuat Baby Doll menjadi sasaran tinju para gadis kaya untuk melampiaskan amarah mereka. Namun, ia menolak untuk menyerah dan terus melangkah maju dengan kekuatan. Akankah sekolah barunya memberinya kesempatan baik, ataukah ini hanya awal dari badai yang lebih besar? Apakah Anda mahasiswa baru? Ya, Ikuti aku. Namun siapa sangka, Baby Doll akan terus berselisih dengan kedua gadis jahat di kelas yang sama. Halo semuanya. Halo, Guru. Hari ini kami memiliki murid baru di kelas kami. Baby Doll. hah? Apa? Silakan duduk. Ayo cepat. Baiklah, mari kita mulai pelajaran hari ini. Kemarin saya memberikan Anda sebuah rumus untuk dihafal. Ouch! Oh! Kelas. Memperhatikan. Ya. Baiklah, apakah kalian semua mengerti pelajaran hari ini? Ya, kami melakukannya. Sampai besok. Bye-bye. Bye-bye! Hey, Suzy! Okay. Hey, kamu! Kamu. Apa? Aku tidak melakukan apapun. Kami tidak melupakan apa yang terjadi. Apa? Tonton ini. Aku akan memberimu pelajaran. Ambil ini. Ouch! Kamu di sana. Hentikan itu. Ayo berangkat.
Tampaknya akhir hari sekolah akan membawa kelegaan bagi Baby Doll. Tetapi sebaliknya, itu berubah menjadi mimpi buruk bagian kedua. Sarah dan Suzy terus memberinya hadiah berupa pertunjukan bullying yang hebat. Tanpa mereka sadari, karma sedang menunggu mereka. Sementara itu, si pencuri Mei sedang berkeliaran dengan perut kosong, menunggu korban berikutnya. Itu makan siangku. Makan siangmu? Ini milikku. Sungguh makhluk kecil yang malang. Suzy dan Sarah asyik dengan dunianya masing-masing, tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi hidangan utama di bulan Mei. Itu Hei, kesalahannya. kalian berdua. Siapa yang bilang kamu bisa memasuki wilayahku? Serahkan perhiasan Anda. Apa? Tidak mungkin. Berikan padaku. Tapi itu milik kita. Kataku berikan sekarang. Mustahil. Kakak, tolong ampuni aku. Biarkan aku pergi. Tolong aku, seseorang. Meskipun ketakutan menggelayuti hatinya, Baby Doll tidak dapat mengabaikan bahaya yang mengancam teman-temannya. Ia mengabaikan semua dendam masa lalu dan mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk menyelamatkan mereka. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ya! Kalian berdua baik-baik saja? Tolong bantu kami. Siapa yang melakukan ini? Anda akan membayar untuk ini. Jangan khawatir, saya di sini sekarang. Serangan kuat Baby Doll tidak hanya gagal mengalahkan Mei, tetapi juga membuat amarahnya semakin kuat. Apakah kamu baru saja melemparkan sandal ke wajahku? Dengan setiap langkah, Mei maju bagaikan badai, menimbulkan rasa takut pada ketiga gadis itu. Apa yang akan mereka lakukan untuk lolos dari perangkap berbahaya ini? Tidak, berhenti. Hei! Kalian berdua, bertahanlah, tetaplah kuat. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Tidak. Biarkan aku pergi. Tidak. Biarkan aku pergi. Terus berlanjut. Biarkan aku pergi. Kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Kami minta maaf karena telah menindasmu sebelumnya. Kami minta maaf karena memandang rendah Anda sebelumnya. Jangan khawatir, aku tidak menyimpan dendam. Benar-benar, Baby Doll. Kalau
begitu mulai sekarang, marilah kita Dengan menjadi kekuatan sahabat. keberanian dan kerjasama tim, ketiga gadis itu mengalahkan penjahat dan membentuk ikatan persahabatan sejati yang tak terpisahkan. Hai, aku bangun pagi hari ini. Kamu nonton acara TV kemarin? Sepatu merah, celana merah, kacamata merah. Semuanya bersinar dengan warna seperti itu. Lihat ini, keren kan? Ouch! Oh, aku benar-benar minta maaf. Ini punyamu. Terima kasih. Jika ada pemungutan suara untuk penggemar warna merah yang paling setia, Pinky akan berada di puncak. Namun, dia tidak punya teman, hanya karena dia tidak kaya. Gadis Ruby. Pada hari pertamanya di sekolah baru, gadis kecil itu melihat sekelilingnya. Semuanya tampak asing. Tidak ada yang memberitahunya siapa yang ada di sana atau apa yang menanti di depannya. Kamu datang sangat pagi hari ini. Gadis Diamond. Gadis Emerald. Aku punya sesuatu untuk ditunjukkan Sunny kepadamu. dan Kiko. Yang satu bersinar seperti platina, yang lain bersinar seperti zamrud. Mereka tampak begitu mewah. Jadi, bukankah ini cantik? Bagus. Tapi biar aku tunjukkan ini kepadamu. Tidak istimewa? Apa isi kotak itu yang membuat Sunny begitu bangga? Ah! Cantik sekali. Mereka terlihat sangat bergaya. Aku harus menemukan cara untuk berteman dengan mereka. Bagaimana? Halo semuanya, aku Pinky. Itu adalah acara bertemu langsung antara siswa baru dan teman-teman sekelasnya. Tetapi tampaknya semuanya tidak berjalan mulus. Ouch! Hah? Gadis malang ini? Hadiah selamat datangnya adalah berlian yang pecah yang membuat Pinky kehilangan poin di mata kedua gadis kaya itu. Hah? Aku tidak bermaksud untuk... Apa? Aku akan memberimu pelajaran. Hei. Ah! Ah! Aku akan memberimu pelajaran. Ah! Oh? Ya! Apa yang kalian berdua lakukan? Sepertinya Pinky akan kesulitan menyesuaikan diri dengan Sunny dan Kiko. Apakah menjadi miskin selalu berarti harus menanggung ketidakhormatan seperti itu? Apakah kamu murid baru? Ya! Ikut aku. Semuanya, hari ini kita kedatangan murid baru. Hai, Nona-Nona, perkenalkan dirimu di kelas. Ya! Halo semuanya, saya Pinky. Hey!
Pinky, pergilah ke tempat dudukmu di sana. Ya, Tetapi Sunny mungkin tidak akan membiarkan Pinky hanya duduk dan belajar seperti itu. Dia memang gadis kaya, bahkan alat-alatnya untuk menggoda orang lain pasti berkilau dan mewah. Tapi tidakkah Pinky menyadari sesuatu yang aneh? hei! Sakit! Hah? Nona, Ada apa? mereka hanya... Orang yang benar-benar lemah adalah orang yang tidak berani berdiri dan mengungkap orang yang menyakitinya. Bagaimana mungkin Pinky berani menghadapi Sunny dan Kiko? Kelas! Keluarkan buku kalian sekarang. Yes! Di dunia mereka, Pinky hanyalah orang buangan yang tidak berharga, tidak layak dihormati. Kasihan sekali gadis ini! Selamat tinggal, kelas. Gadis menyebalkan ini! Kelas baru saja berakhir, dan Sunny dan Kiko tidak bisa melewatkan kesempatan untuk mencari cara untuk menggertak Pinky. Mengapa mereka tidak mencoba berteman dengan gadis baru itu? Atau setidaknya, jika mereka tidak bisa bersikap baik, bukankah mereka seharusnya berhenti menggertaknya seperti itu? Kasihan Pinky, dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi harus menanggung semua ini. Ya! Ouch! Kenapa kalian begitu jahat? Jahat ya? Gadis malang sepertimu tidak pantas belajar bersama kami. Tidak membiarkan Pinky lolos begitu saja. Sunny dan Kiko telah menyiapkan lelucon kejam yang tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Hari pertama sekolah berakhir dengan rasa malu dan penghinaan dari teman-teman kaya. Tapi hidup itu adil dan takdir telah mengatur kejutan yang menunggu di depan. Beraninya kau menghalangi jalan kami? Ya! Dua gadis kaya dan seorang preman bangkrut? Ini tentu saja bentrokan dramatis yang tak terduga. Alih-alih membalas dendam, penjahat itu tampaknya punya tujuan lain yang lebih menggoda. Bagaimana dengan menculik dan meminta tebusan? Lepaskan aku sekarang! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Oh! Hei kamu! Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Penculikan, tentu saja. Apa? Penculikan? Ah! Ya! Ouch! Let me go! Hello? Hah? Oh, tidak! I got a new one.
Come right away. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Biarkan Halo, aku berkenan. hai, aku punya yang baru. Datanglah sekarang juga. Benar, datang saja. Aku akan menunggumu. Aku jamin kamu tidak akan menyesal. Lepaskan aku! Teman-teman saya! Oke. Mana dengan menculik Siapa dan saja? meminta tebusan? Apa yang akan Pinky pilih? Dua sahabat yang dulu memandang rendah dan menggoda Pinky, haruskah ia menyelamatkan mereka atau mengabaikan mereka? Menyelamatkan mereka. Itu bahkan bukan pilihan. Pinky tidak perlu ragu karena satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah menyelamatkan mereka. Namun, semuanya bukan permainan anak-anak. Pinky tahu ia butuh rencana yang cermat dan hati-hati, atau ia sendiri mungkin akan berakhir dalam bahaya. Ini menegangkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hah? Pinky? Pada saat itu, Sony dan Kiko menyadari betapa berharganya sahabat ini. Apakah menjadi kaya atau miskin benar-benar penting ketika hal yang paling tak ternilai adalah kebaikan dan kemurahan hati? Oh, hai. Apa? Berhenti di situ. Hah? Ya! Tidak apa-apa untuk mengganggu Pinky. Tetapi, jika Anda menyentuh teman-temannya, tunggu saja dan lihat. Dasar bocah nakal. Berani sekali kau. Hah? Ya! Hah? Hah? Ambil ini! Seorang gadis kecil yang malang berhadapan dengan penjahat jahat. Lakukan saja, Pinky. Hah? Hah? Ia merindukan penjahat itu. Tapi, hei, jangan terlalu merayakan dulu. Keberanian Pinky patut dipuji. Kekurangan harta bendanya tidak membuatnya rendah, karena kebaikanlah yang membuat kita bersinar. Kerja bagus. Yang pasti, persahabatan yang indah akan bersemi di antara ketiga gadis itu. Persahabatan di mana kaya dan miskin tidak lagi menjadi masalah. Betapa berharganya itu. Kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Hei, Pinky. Terima kasih banyak karena telah membantu kami. Kami minta maaf karena telah menindas dan meremehkanmu. Tidak apa-apa, kita berteman, bukan? Mulai sekarang, mari kita berteman baik. Lihat itu. Pernahkah Anda bermimpi tentang dongeng di mana sang putri menikahi pangeran? Namun, kali ini bukan hanya satu, melainkan 3 putri yang memperebutkan pangeran tampan yang sama. Matahari pagi yang cerah membangunkan Putri Hannah, Cinderella versi kerajaan. Meskipun ia seorang putri miskin, ia memiliki hati yang penuh kebaikan dan selalu memperhatikan rakyatnya. Dan di wajahnya selalu ada senyum cerah, seolah-olah tidak ada kesulitan yang dapat menjatuhkannya.
putri miskin. Oh tidak, perut Hana keroncongan keras. Ia harus segera mencari makanan. Matanya mengamati meja dan melihat sebuah kandang. Namun di dalamnya hanya ada seekor kucing liar. Ia membuka kotak demi kotak, tetapi yang ia dapatkan hanyalah kekecewaan. Istana kehabisan makanan. Aku harus mencari sesuatu untuk dimakan. Bertekad untuk mengisi perutnya yang keroncongan, Putri Hana memutuskan untuk meninggalkan istananya yang megah. Ya, istananya tidak benar-benar megah, lebih seperti istana yang terbengkalai. Dengan perutnya yang lapar memimpin jalan, ia mendengar suara yang dikenalnya. Hebat! Makan malamnya adalah ayam bawang putih dan kecap malam ini. Pada saat yang sama, Kati, sang putri kaya, masuk. Berhenti di situ. Dihiasi dengan permata berkilau dan mahkota perak mengilap, memancarkan aura keanggunan dan kesombongan. Putri kaya. Jangan bergerak. Ya. Saya menangkap seekor ayam. Meskipun mereka tidak memiliki kesamaan, Beraninya kau menyentuh kakiku, dasar makhluk malang. takdir memiliki cara aneh untuk mempertemukan mereka seperti ini. Makhluk malang kecil itu, kau pantas mendapatkannya. Hei, kenapa kau melakukan hal yang keterlaluan itu? Sang putri ada di sini. Tepat ketika ketegangan antara kedua putri itu belum berakhir, putri lain Tina muncul. Memukau dalam perhiasan dan gaunnya, dengan mahkota yang berkilau, dia menarik perhatian semua orang. Putri kaya gigah. Tina, kamu terlihat sangat cantik. Tentu saja. Mengapa ada gadis kecil yang kotor di taman yang begitu indah? Pelayan, ya. Cepatlah, pergi. Apa yang terjadi? Cepatlah, ayo pergi. Aku juga seorang putri. Pergi. Itu pantas untukmu. Perhatian! Menyela pertarungan antara ketiga putri itu, Minggir. sosok misterius melangkah maju. Dengan sepatu mengilap, cincin perak, dan pakaian putih yang menawan, Pangeran Jacob, sang pujaan hati, telah tiba. Tampan sekali. Begitu mata mereka bertemu, ketiga putri itu merasakan jantung mereka berdebar Tunggu. kencang. Perhatian! Pangeran sedang mencari seorang pengantin yang cantik. Semua putri diundang ke pesta istana untuk pemilihan tersebut. Seolah-olah Cupid sendiri telah menunggu untuk menembakkan 3 anak panah sekaligus untuk waktu yang lama. Kabar Pangeran Jacob tengah mencari istri pun menyebar dengan cepat. Mulai sekarang Putri Hana akan menjadi pengantinku. Ya! Cium dia! Cium dia! Pangeran akan memilihku sebagai istrinya, bukan orang miskin sepertimu. Aku pastinya akan menjadi pengantin sang pangeran. Menggelitik hati ketiga putri tersebut, terutama Hana yang sudah terlanjur terpikat oleh tatapannya. Ejekan Tina tidak membuat Hana merasa rendah diri, tetapi justru mengobarkan api persaingan di dalam hatinya. Gadis kecil malang itu sangat keras kepala. Perhatian semuanya. Pemilihan pangeran secara resmi dimulai sekarang. Sambutlah Putri Kati. Dengan tekad yang kuat, ia berjanji akan merebut hati Pangeran Jacob.
Persaingan dimulai dengan penampilan Putri Kati. Cantik dan anggun. Kesan seperti apa yang akan ia berikan? Oh, tidak! Pangeran, tolong aku. Hentikan, hentikan. Terlalu berisik. Hentikan. Kau keluar, keluar. Hah? Silakan sambut sang putri. Tina. Kamu bisa! Namun, bertentangan dengan ekspektasi, penampilan Katy sama sekali tidak membuat penonton terkesan. Alih-alih mendapat tepuk tangan, penampilannya yang percaya diri justru membuat beberapa orang menutup telinga. Nada sumbang yang dibunyikan dari trompet raksasa itu sungguh di luar imajinasi. Hampir membuat semua orang keluar dari aula. Penampilannya yang menggetarkan hati itu harus berakhir tiba-tiba. Putri Tina telah terpilih. Silakan lanjut ke babak berikutnya. Selamat Putri! Selamat Putri! Mari kita sambut sang putri, Hannah. Dan dengan itu, impiannya untuk menikahi sang pangeran pun sirna. Selanjutnya adalah pertunjukan bakat Putri Tina. Sesuai dengan kecantikan dan bakatnya, musiknya mampu menggerakkan penonton, hampir seperti obat penyembuh setelah bencana sebelumnya. Bahkan, Hannah pun tak kuasa menahan diri untuk tidak bergoyang mengikuti irama. Seperti yang diharapkan, Tina melaju ke babak berikutnya. Kini, hanya Putri Hannah yang tersisa. Apa yang akan terjadi padanya saat melawan lawan sekuat itu? Wow, sungguh menakjubkan. Oh, tidak! Mengabaikan tatapan mengejek Tina, Hannah melangkah maju, bertekad untuk memberikan yang terbaik. Sejak nada pertama, bakatnya membuat jantung Pangeran Jacob berdebar. Luar biasa, luar biasa. Musik Hannah yang ceria memenuhi ruangan, mengangkat suasana hati, dan membuat semua orang bergoyang mengikuti irama lagunya. Sangat mengesankan. Hebat. Anda terpilih. Silakan lanjut ke babak berikutnya. Terima kasih, Pangeran! Dan tentu saja, dengan bakat yang tak terbantahkan, Putri Hannah melaju ke babak berikutnya. Sekarang untuk ronde kedua, Anda akan berdansa dengan pangeran. Pangeran, maukah kau menerimaku sebagai istrimu? Aku yang terkaya di sini. Pangeran, menikahlah denganku. Apakah kamu ingin menciumku? Lepaskan aku, jangan cium aku. Tolong aku. Pangeran, berhenti. Apa yang dia lakukan pada pangeran? Pengawal, pergi. Pangeran, jangan lakukan ini, Pangeran! Putri! Pangeran, masih ada satu putri yang kau suka. Putri Hannah. Bolehkah aku mengajakmu berdansa denganku? Keinginan Tina untuk menang memaksanya keluar dari kompetisi dengan pahit, meninggalkan Putri Hannah sebagai kontestan terakhir. Baiklah.
Melodi yang menenangkan dimainkan, membimbing Hana dan Pangeran Jacob ke momen romantis. Mereka berpadu harmonis, seolah-olah dunia hanya memiliki mereka. Tak menyadari bahwa tatapan gelap dan cemburu sedang mengawasi mereka dari Aku belakang. tidak sanggup kehilangan sang pangeran. Apa yang harus kulakukan? Dibutakan oleh kecemburuan, Tina menolak untuk menyerah. Ia harus memenangkan. Pangeran Jacob kembali. Namun, rencana Tina tampaknya gagal. Garpunya tidak mengenai kaki Hana dan malah mengenai Jacob. Bisa dibilang bumerang. Tina, kamu baru saja menusuk dirimu sendiri. Berusaha kabur. Beraninya kau. Kau berani menyakiti pangeran. Penjaga. Sudahlah, aku akan menangkapmu sendiri. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Pangeran, apa kabar? Aku baik-baik saja. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, Putri Hana, mulai sekarang kau akan menjadi istriku. Setelah semua kekacauan itu, Putri Hana akhirnya menemukan kebahagiaan dengan Pangeran Jacob, mengakhiri persaingan sengit untuk mendapatkan hatinya di antara ketiga putri itu. Di padang rumput hijau yang luas, seorang gadis muda bernama Suzy memulai harinya dengan penuh energi, dikelilingi oleh bunga-bunga liar yang indah, sama seperti dirinya. Meskipun hidup terasa sulit, senyum cerah dan kebaikan hatinya tidak pernah pudar. Saat memasuki hutan jamur liar, Suzy merasa senang karena tidak perlu lagi khawatir dengan perutnya yang kosong. Namun, ia tidak tahu bahwa jamur-jamur itu akan mengulang hidupnya selamanya. Hutan yang tenang itu tiba-tiba dipecah oleh kereta mewah yang mengumumkan kedatangan ratu dan raja. Pemandangan di sini tidak begitu bagus. Ya, Ayo kita ke sana. ya, Ratuku, ayo kita istirahat sebentar di sini. ya. Mereka berhenti di dekat sebuah batu tanpa menyadari bahwa mereka telah menjadi sasaran ular nakal yang bersembunyi di dekatnya. Lah, Guards, help! Penjaga! Tolong! rajaku, rajaku, tolong, tolong. Ada orang di sini, tolong. Penjaga! Tolong! Penjaga! Rajaku, tolong, tolong. Ada orang di sini, rajaku, rajaku. Rajaku, rajaku. Hah? Yang mulia! Saya punya rencana. Melihat raja dalam bahaya, hati besar Suzy tidak dapat menahan keinginannya untuk membantu. Satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan mereka adalah bunga musik ajaib. Penjaga! Berhenti! Siapa kalian? Hentikan! Bicaralah! Baiklah, biarkan saya membantu yang mulia. Suaranya yang indah mengalihkan perhatian ular itu, menjauhkannya dari raja.
Pada saat yang mendesak ini, jamur liar yang ditemukan Suzy menjadi sangat penting. Ia segera menggilingnya menjadi bubuk untuk membuat obat guna menyelamatkan raja. Dengan mengoleskan bedak di lehernya, bahaya itu segera tertimpa. Rajaku, dia baik-baik saja sekarang. Apakah kau baik-baik saja? Terima kasih telah menyelamatkan raja. Ya, itu kehormatan yang luar biasa. Di mana rumahmu? Biarkan aku membawamu kembali. Ya, saya yatim piatu. Saya tidak punya rumah. Bagaimana kalau kau tinggal bersama kami? Aku akan mengadopsimu. Kau akan menjadi seorang putri. Seorang putri? Saya menghargai ratu dan raja. Ayo, kembali ke istana. Sesuai perintahmu. Kejangnya berhenti dan wajahnya yang pucat kembali normal. Tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Itu bukan sihir, tetapi kebaikan hati Suzy menyentuh hati raja dan ratu, membuka masa depan yang tidak pernah diimpikannya. Namun, Suzy tidak tahu bahwa perjalanannya untuk menjadi seorang putri tidak akan mudah. Tetaplah di sana. Ya, Minggir. Taruh kue itu di kepalamu. Tantangan terbesar akan datang dari seorang saudara perempuan yang bahkan tidak diketahuinya. Saudari perempuan ini, Baby Doll, sombong dan garang. Namanya saja sudah menyebarkan rasa takut di istana. Setiap perintah dingin darinya membuat para pelayan patuh tanpa bertanya. ya. Siapa yang membiarkanmu Aku berdiri? benar-benar minta maaf, Putri. Pembantu yang tidak kompeten. Dan kau, bagaimana denganmu? Enyahlah. Apa yang kau lihat? Kau sedang berlari? Maaf, Putri. Putri. Ya, beranikah kau menggangguku? Ouch! Papa! Baby doll! Papa! Apakah kamu menindas pembantu lagi? Tidak mungkin. Apakah aku mengganggumu? Tidak. Baby doll. Aku punya kejutan untukmu. Oh. Bukan pangeran, tapi putri. Seorang pelayan sambil membawa kue di kepalanya menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi selanjutnya. Halo. Mulai sekarang Suzy akan menjadi adikmu. Aku tidak mau menerima gadis malang dan bau ini sebagai adikku. Baby doll! Aku tidak mau mendengarkan. Aku tidak mau gadis ini menjadi adikku. Tidak apa-apa. Dia akan menyukaimu suatu saat nanti. Aku akan membelikanmu baju baru. Ya, Ikuti aku. Ini ayahmu saat ia masih muda. Ini kamarmu. Bagaimana reaksi Baby Doll terhadap saudara perempuan yang tak terduga ini? Dia tidak bisa menerima bahwa seseorang yang begitu miskin ada di istana kerajaan. Bagaimana menurutmu? saya menyukainya.
Mulai hari ini, kamar ini milikmu. Wow. Kau baik-baik saja. Aku akan segera mengeluarkanmu dari sini. Oke, sekarang kami akan mengambilkan beberapa pakaian untukmu. Yes. Yes. Berikan padaku. Keluar dari sini. Pindahkan. Suzy sekarang bukan hanya saudara perempuannya, tetapi dia juga mengambil cinta orang tua mereka. Baby doll, kau benar-benar ingin menjadi seorang putri, bukan? Tidak, aku tidak ingin. Aku benar-benar minta maaf. Tolong jangan tembak aku. Kau minta maaf. Aku satu-satunya putri di sini. Oh, oke. Baby doll bertekad untuk memberi Suzy pelajaran. Dengan busur dan anak panah di tangan, Baby doll menetas sebuah rencana. Dia seperti seorang pemburu, siap untuk menembak Suzy keluar dari istana. Anda, selesai. Sekarang. Oh. Oh tidak, kau pikir kau bisa menjadi seorang putri? Bermimpi, gadis malang. Menangislah lebih keras. Teruslah menangis. Menangislah lebih banyak. Apa yang kau tangisi? Akulah satu-satunya putri. Baby doll! Jadi apa, ayah? Kau menindasnya ya? Apakah ayah lebih menyukainya? Baby doll, kau benar-benar nakal. Tapi aku tidak melakukan apapun. Masuklah ke kamarmu. Aku benci kalian berdua. Anak panah melesat, membungkam teriakan. Yang mulia. Jangan bersedih. Yes. Aku punya gaun untukmu. Terima kasih, Ibu. Kedatangan raja dan ratu memaksa Baby doll untuk menghentikan intimidasinya, memicu pertempuran baru yang menegangkan antara kedua gadis itu. Setelah perjalanan berburu yang gagal, malam pun mulai tiba. Apa yang terjadi? Raja sangat menyukai jeruk ini. Ambil saja. Oh. Tidak diperbolehkan. Udang ini untuk Suzy. Suzy? Sebuah pesta disiapkan untuk menyambut Putri Suzy. Namun di tengah suasana formal ini, Baby doll tetap bersikap sombong seperti biasanya, tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Suzy? Hah? Makanlah udangnya. Saya baru saja membuatnya. Terima kasih banyak. Wow. Oh tidak, Suzy! beraninya kau melakukan hal yang tidak sopan di hadapanku? Saya minta maaf. Keluar dari istana. Cepat. Ada apa denganmu? Aku membuatnya sendiri. Aku tahu
tahu Suzy suka ini, jadi aku membuatnya. Bagus sekali. Suzy, sepertinya dia semakin dekat denganmu. Terima kasih banyak. Maaf, telah menindasmu. Tidak apa-apa. Biarkan aku menyuapimu. Oke, aku mengerti. Makanlah. Nanti aku makan. Enak sekali. Tidak. Makanlah. Terima kasih. Perkataan seorang pelayan memicu rencana baru dalam benak Baby Doll. Sambil memegang hidangan udang Suzy, dia menuangkan botol misterius di atasnya, menyebabkan piring berasap dan mengisyaratkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Oh tidak, udang itu tidak hanya meleset dari sasarannya, tetapi berakhir di mulut Baby Doll sendiri. Baby Doll! Ada apa? Ouch! Sakit! Baby Doll! Ada apa? Semuanya! Tolong aku! Rencana yang dia buat dengan hati-hati itu berbalik melawannya, menjadikannya korban dan menyebarkan bau istimewa ke seluruh ruangan. Semuanya! Tolong aku! Benar-benar seperti apa yang terjadi akan terjadi lagi. Penjaga! Tidak berhenti di situ, Baby Doll mengaktifkan personal jet mode-nya dengan bangga. Penjaga itu segera mengambil taplak meja sederhana dan mengubahnya menjadi tempat berlindung sementara, melindungi semua orang dari bau busuk yang menyengat. Penjaga! Ada orang di sana? Penjaga! Aku penasaran bagaimana kabar Baby Doll. Aku tidak tahu. Aku di sini! Akhirnya berlari, tetapi akibatnya sangat parah. Dari raja hingga penjaga, indera penciuman semua orang sangat terpengaruh. Di saat-saat kritis Baby Doll, bakat Suzy dalam membuat obat bersinar sekali lagi. Tolong aku! Hai! Baby Doll? Baby Doll! Baby Doll! Baby Doll! Baby Doll! Bangun! Dokter! Ada apa, Baby Doll? Baby Doll! Baby Doll! Meskipun Baby Doll sebelumnya berperilaku buruk, Suzy bertekad untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Dalam waktu singkat, bubuk bunga itu digiling. Baby Doll! Bertahanlah! Suzy, apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan menyelamatkannya! Baiklah. Sayangku, tetaplah kuat. Dan penawar racun untuk Baby Doll pun siap. Setelah menelannya, perut Baby Doll yang membengkak berangsur-angsur mengecil dan matanya yang tertutup rapat mulai menunjukkan tanda-tanda terbangun. Baby Doll, kamu sudah bangun. Baby Sayangku, Doll, kamu kau baik-baik baik-baik saja? saja. Ayah! Ibu! Luar biasa. Suzy, Terima kasih banyak. Baguslah kalau dia baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Dan aku minta maaf karena meremehkanmu. Aku janji tidak akan seperti itu lagi. Aku janji. Aku percaya padamu. Mulai sekarang, mari kita selalu rukun. Pada akhirnya, ketulusan dan kebaikan hati Suzy lah yang membantu Baby Doll menyadari kesalahannya, menciptakan babak baru bagi keluarga yang hangat. Di tengah lautan yang dalam dan indah, terdengar suara yang murni dan manis. Itu adalah suara putri duyung kecil Kate yang memukau.
Satu-satunya kegembiraan Putri Duyung kecil Kate adalah menyaksikan kesibukan kehidupan manusia di darat. Kemarilah, kemarilah. Kehidupan manusia selalu penuh dengan hal-hal menarik dan cinta keluarga yang hangat yang selalu Kate dambakan. Mereka sangat bahagia. Saya berharap memiliki keluarga seperti itu. Berikan padaku. Perampok, Berikan padaku. perampok, perampok, perampok. Saya harus menolongnya. Ingin menjadi manusia, Kate menggunakan kekuatan magis untuk mengubah ekor ikannya menjadi kaki. Namun dia masih sedikit kurang untuk menjadi manusia sejati. Sekarang, Putri Duyung kecil Kate dapat melangkah ke daratan tanpa khawatir. Perampok, perampok. Perampok. Penjahat itu harus dihukum. Sihir kaki pasti bisa memberi pelajaran berharga kepada pencuri itu. Ini dia. Periksa apakah Anda kehilangan sesuatu. Terima kasih, sayang. Terima kasih banyak. Ya, Kamu tinggal di mana? Biar aku yang antar pulang. saya tinggal sendiri tanpa keluarga. Hei, mengapa kamu tidak tinggal bersamaku? Benar-benar? Apakah ini berarti aku akan punya keluarga? Ya! Ayo berangkat. Ya, Sementara itu, di rumah Bella, baby doll yang nakal itu sedang asik bermain dengan mainannya. Anda korban berikutnya? Baby doll, aku punya kejutan untukmu hari ini. Apa itu? Kemudian, kejutan baby doll pun muncul. Namun, ini adalah kejutan yang tidak diinginkan oleh baby doll yang pemarah itu. Siapa ini? Perkenalkan, dia Kate. Adik barumu mulai sekarang. Apa? Gadis itu akan menjadi saudara perempuanku sungguhan? Saya tidak. Jangan katakan itu, baby doll. Tapi aku... Sebagai saudara, kalian harus saling menjaga dan merawat satu sama lain. Apa? Baby doll kesal. Apakah ibunya yang penyayang sekarang membela orang lain? Apakah dia baik-baik saja, Ibu? Jangan khawatir. Sekarang aku akan memanggangnya. Kamu mau ikut denganku? Ya, tentu saja. Ayo berangkat. Ambil ini. Sementara Bella dan Kate siap membuat kue, baby doll masih sibuk melampiaskan amarahnya pada mainan malam itu. Baby doll! Ayo bantu aku, sayang. Mustahil. Jangan marah pada adikmu. Ayo lanjutkan. Hei, apakah kamu ingin mencoba membuat kue? Ya, Ibu. Putriku sangat baik. Melihat hangatnya ikatan ibu anak antara Bella dan Kate, api amarah di hati baby doll semakin kuat. Dia mencari dan mencoba di mana-mana, mencoba menemukan cara untuk menghancurkan pemandangan indah itu. Dan ini dia. Hanya dengan sedikit trik, ikatan kasih sayang antara ibu dan anak akan langsung hancur. Baby doll dengan cepat melukis pemandangan yang seperti mimpi. Sedikit gerakan tikus mainan dan ikatan ibu anak tidak akan bertahan lama. Hah?
Apakah itu? Sudah cukup bermimpi. Sekarang, saatnya Baby Doll mewujudkan mimpinya. Saksikan ini. Ambil ini, ambil ini. Ambil ini. Siapa yang melakukan itu padaku? Baby doll. Apakah itu kamu lagi, Baby Doll? Tidak, aku tidak. Bukan aku, Ibu. Sudah berapa kali kukatakan padamu, kenapa kamu begitu keras kepala? Kenapa kamu terus-menerus membuat masalah, padahal aku sudah menyuruhmu untuk berperilaku Saya minta baik? maaf. Bu, jangan marahi dia lagi. Dia tahu kesalahannya. Oh, Kate, kamu sangat berperilaku baik. Kamu selalu peduli pada orang lain. Tapi kamu keras kepala sekali, Baby Doll. Aku mengerti. Aku mengerti. Perlindungan Kate tidak hanya gagal melembutkan Baby Doll, tetapi malah membuatnya semakin marah. Aku tidak akan memaafkanmu untuk ini. Sekarang aku harus keluar. Kalian berdua tinggal di rumah dan bermain bersama. Tentu. Baby doll. Aku mau keluar kerja. Kamu tinggal di rumah saja dan bergaul dengan adikmu. Mengerti. Akur. Ya, kami baik-baik saja, Bu. Aku pergi sekarang. Anda. Akur. Sure. Sikap antusias Baby Doll tampaknya benar-benar sedikit meyakinkan Bella. Oh, kenapa kamu melakukan ini? Kamu suka membuat kue bersama ibu, kan? Makan ini sekarang. Setelah membalas dendam, Baby Doll memasang ekspresi puas. Mengapa kamu melakukan ini? Saya tidak suka orang cantik. Aku tidak melakukan apapun padamu. Kalau begitu, aku tidak ingin kau ada di rumah ini. Mengerti? Keluar dari sini. Minggir, cepatlah. Kamu suka bermain, kan? Ambil ini. Penolakan dan sikap dingin Baby Doll membuat Kate kecil meneteskan air mata kesedihan. Namun, apakah Baby Doll peduli akan hal itu? Kate dengan sedih berpikir dalam hati bahwa mungkin putri duyung kecil seperti dirinya tidak pantas mendapatkan keluarga yang bahagia. Satu-satunya tempat yang benar-benar cocok untuknya mungkin adalah kedalaman laut yang dalam, sepi, dan menyedihkan. Sementara itu, Baby Doll mendapati dirinya dalam situasi yang sangat berbahaya. Tolong aku. Baby doll. Ouch. Kate, jangan khawatir, aku di sini. Tapi itu sangat menyakitkan. Pada saat kritis itu, Kate dengan berani bergegas menyelamatkan keluarganya. Apakah kamu baik-baik saja? Aku masih baik-baik saja. Merasakan ketakutan Baby Doll, Kate dengan lembut menghiburnya untuk membantunya tenang. Mata Baby Doll kini berbinar-binar karena kesedihan dan rasa bersalah. Terima kasih telah menyelamatkanku. Tidak apa-apa. Tapi, kenapa kau menyelamatkanku meskipun aku memperlakukanmu dengan buruk? Karena bagaimanapun juga kita adalah saudara. Hei! Jadi kamu tahu sihir, kan? Berhenti! Kate mengayunkan tongkatnya, menggunakan kekuatan sihirnya sendiri untuk menyembuhkan luka di lengan saudara perempuannya.
keren sekali. Pada akhirnya, Putri Duyung Kate akhirnya menemukan keluarganya sendiri. Kehilangan seorang anak adalah rasa sakit yang tidak akan pernah terlupakan. Nyonya Lucy pernah mengalami rasa sakit ini sekali, dan hidupnya pun menjadi putus asa. Dia selalu mendambakan seorang anak untuk diasuh dan disayangi. Aku sangat merindukanmu. Meskipun dia memahami rasa sakit yang mendalam karena kehilangan seorang anak, dia menyebabkan hal yang sama kepada ibu lainnya. Apakah kamu gembira? Berikan aku senyuman. Tersenyumlah untukku. Aku ambilkan susu untukmu ya. Tersenyumlah untukku. Itu saja. Kerja bagus. Nyonya Bella miskin, tetapi memberikan semua cintanya kepada putrinya, Baby Doll. Dia tidak pernah membayangkan hari ini akan menjadi hari terburuk dalam hidupnya. Terima kasih. Ini uangnya. Sampai jumpa lagi. Nona, apa saja yang dijual di sini? Tunggu sebentar, ya. Tetaplah di sini. Bersikaplah baik. Ibu akan kembali. Apakah Anda mau yang ini? Lihat mobil ini. Mobil ini. Maling! Maling! Tolong aku, pencuri! Pencuri! Kembalikan uangku! Sekarang! Oh, sayangku. Ikutlah denganku, oke? Maling! Baby doll! Diamlah, nak. Pulanglah bersamaku. Mama, Baby doll! Kembalikan anakku. Baby doll! Baby doll! Jangan tinggalkan aku, sayang. Hentikan mobilnya. Tolong, hentikan. Baby doll! Baby doll! Jangan tinggalkan Mama. Tolong berhenti. Diam, anakku. Baby doll, jangan tinggalkan aku, sayang. Baby doll! Mulai sekarang, aku akan menjadi ibumu. Baby Doll tumbuh dalam kasih sayang ibu angkatnya, Lucy. Mama, aku lapar sekali. Pengawal. Ambil hotdog Anda. Hotdog. Ambil hotdogmu. Nyonya Lucy sangat menyayangi Baby Doll. Apapun yang diinginkan gadis itu, dia akan melakukan apa saja untuk memenuhinya, bahkan jika itu akan menyakiti orang lain. Pergi. Kamu, lihat ke atas. Aku akan memukulmu. Tidak sopan? Ambil itu. Berani. Jadikan ini pelajaran. Mengerti? Untukmu. Kembalikan. Terima kasih, Mama. Bunga, siapa yang mau bunga? Bunga? Mama, aku mau bunga. Tidak. Beli saja, Mama. Tidak.
Apa yang salah? Apakah Anda mengalami serangan jantung lagi? Pengawal, Hentikan mobilnya. kamu baik-baik saja, sayang? Bagaimana perasaanmu? Tarik napas, hembuskan napas. Tarik napas, hembuskan napas. Merasa lebih baik? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Mama. Tapi aku sungguh menginginkan bunganya. Bunga segar. Okay. Mama! Bolehkah aku ikut denganmu? Okay. Ini dia. Belilah bunga, Tuan. Bangga? Membeli bunga? Iya, aku akan menghancurkan semuanya. Ambillah itu. Ini pelajaran untukmu. Ini dia. Wow! Mama, kamu keren sekali. Wow! Untukmu, sayang. Terima kasih, Mama. Hancurkan dengan cepat. Aku sangat merindukanmu, baby doll. Ayo cepat. Terus pukul dia. Hi. Berbelanja, sayang. Wah, indah sekali. Letakkan itu untukku, sayang. Cantik sekali. Saya suka ini. Jadi apa? Afgan sedang mencari masalah. Ibuku sungguh tangguh. Sayang, baiklah. Mama akan membelikanmu kue nanti. Baby doll! Baby doll! Aku sangat merindukanmu. Hei! Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Mama, tolong aku. Tolong aku, Mama. Seseorang tolong. Apa yang sedang kamu lakukan? Baby doll! Biarkan Apa yang aku kau pergi, lakukan Mama. pada anakku? Baby doll! Baby doll! Bayiku. Ada apa, sayang? Apakah Ya, kamu aku baik-baik saja? Dia bilang dia ibu kandungku. Ini aku, baby doll. Bukan itu, bukan seperti itu. Jangan takut, jangan khawatir. Mama di sini. Saya punya fotonya, fotonya. Aku ibu dari baby doll, baby doll. Ini aku, baby doll. Bukan itu, tidak, jangan percaya. Aku ibu kandungmu. Baby doll, pukul dia. Ini aku. Pergilah. Aku ibumu. Percayalah padaku. Aku ibumu yang sebenarnya, baby doll. Baby doll. Itu aku. Baby doll. Kamu baik-baik saja, sayang? Bangun! Sayang, ada apa? Bangun! Baby doll, lepaskan! Lihat aku, bangun baby doll! Apakah kamu baik-baik saja? Bangun, sayang! Baby doll, bangun! Ini aku, sayang! Baby doll! Tetaplah bertahan, baby doll! Teruslah maju! Bangun, sayang! Kita hampir sampai di rumah sakit. Bertahanlah! Bertahanlah, teruslah maju! Aku akan membawamu ke rumah sakit. Dokter, tolong selamatkan anak saya. Tolong selamatkan anakku.
Dokter, bagaimana keadaannya? Ini kritis. Kita butuh transfusi darah segera. Lakukan apapun yang diperlukan. Saya akan membayar berapapun biayanya. Saya perlu menemui keluarga anak itu. Akulah ibu kandung anak itu. Dokter, ambil darah saya. Tidak, aku... Kakak! Dengarkan aku. Anak kita adalah yang terpenting saat ini. Dokter, ambil darahku. Aku mencintaimu. Di mana aku, Mama? Tidak apa-apa. Kamu aman sekarang? Baby doll. Mama, dia lagi. Jangan takut. Ini ibu kandungmu. Dia juga orang yang menyelamatkan hidupmu. Aku sangat merindukanmu, baby doll. Mama! Tolong jangan pergi. Tetaplah di sini, Kak. Kamu dan aku akan menjaga baby doll. Ibu Bella memahami bahwa Baby Doll sangat dicintai oleh Ibu Lucy dan tidak ingin kehilangan salah satu dari mereka. Sejak saat itu, Baby Doll dipeluk oleh cinta tanpa syarat dari kedua ibu.